Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan pendidikan agama Islam. Mari kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang Islam sebagai tatanan hidup dari Tuhan Pencipta alam semesta dan untuk seluruh manusia. Saudara-saudari, sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwasanya banyak orang, ya, apakah itu orang yang Anda kenal dan mudah-mudahan bukan kita sendiri ya, yang sering mengalami bahwasanya hidup sering gelisah, lalu kemudian kadang merasa salah posisi hidup, kadang juga mengerjakan molimo itu mabuk, main judi, main perempuan dan seterusnya. Ada juga orang yang keluarganya selalu bermasalah. Ada juga orang yang troublemaker lingkungan, ada juga yang tidak rukun dengan saudara, tidak rukun dengan tetangga, ada juga yang saling menipu dalam bisnis. Kalau jadi pemimpin juga tidak adil. Kita menemukan fenomena-fenomena seperti itu di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang di dalam beberapa hal ini. Kita mudah-mudahan orang yang baik-baik gitu ya. Jadi orang yang mengalami hal-hal seperti ini biasanya pusing seperti ini. Bahkan pusingnya sudah sampai tidak ketulungan kan begitu. Saudara-saudari, Islam sebagai tatanan hidup atau dinul Islam sebagaimana diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Din atau dinul Islam itu adalah tatanan hidup yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan. Jadi dinul Islam, agama itu adalah tatanan hidup yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan. Dari mulai masalah ritual sampai kepada masalah muamalah, termasuk masalah sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, bahkan sampai kepada masalah kenegaraan. Islam mengatur itu. Tentu bukan dalam bentuk-bentuk tetapi dengan nilai-nilai, kecuali ritual yang sudah ditentukan bentuknya seperti sholat, ya sholat seperti itu, tidak boleh diubah-ubah. Puasa ya seperti itu, haji seperti itu, zakat seperti itu, tidak boleh diubah-ubah. Tetapi dalam masalah sosial, ekonomi, politik, kenegaraan itu adalah nilai-nilainya yang mengatur di seluruh aspek kehidupan kita. Nah, saudara-saudari, sebagaimana kita ketahui, ini adalah tatanan hidup. Islam itu adalah tatanan hidup, pedoman hidup yang kalau tidak yang kita kalau menyimpang dari tatanan hidup sesuai dengan pedoman, maka kita bisa mengalami yang seperti ini. Kita resah, kita gelisah, kita bermasalah. Tetapi kalau tatanan hidup Islam itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita itu akan bisa berhidup dengan baik. Nah, saudara-saudari, ini yang saya sebut sebagai Islam, sebagai dinul Islam adalah tatanan hidup yang terbaik. Innad dina 'indallahil Islam. Saudara-saudari, kita lanjutkan bahwasannya yang namanya mengapa Islam itu kita percaya sebagai tatanan hidup. Satu-satunya tatanan hidup itu adalah terkait bahwasannya kita mempercayai Al-Quran. Oleh karenanya, saudara-saudari, kita harus betul-betul mempelajari Al-Quran. Sebagaimana kita ungkap di pembelajaran sebelumnya, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu sudah mengeluarkan tantangannya
bahwasanya siapa yang tidak percaya dengan Al-Quran, silahkan untuk membuat Al-Quran, dan sampai hari ini tidak bisa. Dan Al-Quran itu adalah kebenaran mukjizat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan sampai saat ini, kita lihat sampai saat ini kalau kita mempelajarinya. Dan sudah banyak ilmuwan yang sudah membuktikan bahwa Islam itu adalah betul-betul karunia karunia yang diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia. Oleh karenanya, saudara-saudari, berikutnya saya sampaikan tentang mengapa Islam itu sebagai tatanan hidup yang terbaik. Mulai dari Islam itu mempunyai pilar atau 3 pilar, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah atau keimanan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau aspek kredensial, yaitu sudah mandatori, yang bahwa kita itu disampaikan kepada kita oleh Al-Quran yang sudah tidak terbantahkan kebenarannya itu, bahwa yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain yang serupa, yang tidak ada Tuhan yang lain, atau kita mengenalnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Islam itu pilar yang kedua adalah syariah atau aspek norma, yaitu ajaran yang mengatur perilaku seorang pemeluk agama Islam. Itu diatur, bahkan kita ketahui kita mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu diatur. Yang ketiga itu adalah akhlak atau aspek behavioral, yaitu perilaku yang seyogyanya atau seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akidah, syariat, dan akhlak ini adalah 3 hal yang tidak dipisahkan dari pribadi seorang muslim. Akidah adalah dasar keyakinan yang mendorong penerimaan syariat Islam secara utuh. Jika syariat telah dilaksanakan berdasarkan akidah, akan lahir bentuk-bentuk tingkah laku yang baik, atau kita mengenalnya dengan akhlakul karimah. Saudara-saudari, Islam sebagaimana disebut tadi mempunyai 3 pilar, yang pilar itu sudah dirumuskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu apa sih sebenarnya Islam itu kalau kita definisikan? Oke, saudara-saudari, selanjutnya kita akan membahas itu. Nah, ini sebelum kita membahas definisi Islam, ini kalau dibuat bagan seperti ini, pilar di nurul Islam itu meliputi akidah. Akidah itu melandasi syariah, akidah itu melandasi akhlak, lalu bisa diterapkan di dalam kita mengambil ideologi, menerapkan ideologi dalam kehidupan kita, bagaimana kita berpolitik, berekonomi, bersosial, maupun berbudaya. Dalam bagian ini tampak bahwa integralitas akidah, syariat, dan akhlak mengisyaratkan bahwa seorang muslim harus meletakkan seluruh dimensi hidupnya dalam kerangka Islam atau dalam bingkai Islam. Kita itu dibingkai oleh Islam, oleh nilai-nilai Islam. Berikutnya, saudara-saudari, tentang definisi Islam. Ini kalau kita definisikan bersama-sama, apakah Islam itu? Ya, kata Islam itu berasal dari salima, yang artinya selamat. Dari kata itu, kata salima ini terbentuk kata aslama, yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Dengan tunduk dan patuh kita akan selamat. Amin, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ini di dalam Quran surat Al-Baqarah 112. Saudara-saudari bisa mengeceknya kembali, bahwa barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ya, ini maknanya berserah diri kepada Allah itu adalah ya, taat dengan ajaran-ajaran Allah, taat dengan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang, itu berserah diri. Saudara-saudari, kata Islam dan kata lainnya yang berakar dari kata salima atau yang membentuk kata Islam itu dalam Al-Quran disebut 73 kali. Dari sisi konteksnya dipahami ada 5 makna. 5 makna dari 73 kali kata Islam atau kata yang berakar dari kata salima
itu ada 73 kali mempunyai makna 5. Yang pertama adalah al-istislam yang bermakna berserah diri. Yang kedua bermakna as-salama atau suci bersih. Yang ketiga salam atau selamat atau sejahtera. Yang keempat asilmu atau perdamaian. Dan yang kelima itu adalah tangga. Saudara-saudari, kelima makna ini bisa kita rangkai menjadi satu. Islam itu adalah tangga untuk mencapai nilai-nilai berserah diri, sehingga kita bisa suci, kita bisa bersih, lalu selamat, dan saat sudah selamat kita adalah damai, merasa damai hidup kita, diri kita. Itu kira-kira. Berikutnya saudara-saudari, setelah kita membahas tentang kata Islam ini tadi, kita akan membahas tentang alur Islam. Ini bahkan al-Islam. Islam itu kan agama seluruh umat manusia. Artinya sejak manusia itu diciptakan, bahkan sebelum diciptakan sampai nanti hari kiamat, itu adalah semua agama yang benar ada Islam. Kalau pertanyaannya loh, Pak, dulu kan ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, dan seterusnya. Nah, sesungguhnya yang disebut Islam di sini, kalau kita pahami dari makna-makna yang tadi, bahwa Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, hanya menuhankan Allah, maka itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita sebetulnya sebelum dilahirkan, sebagai nilai-nilai yang akan kita nyatakan di dalam kehidupan ini sampai kita pertahankan sampai mati kita. Ini di sini ada Quran surat 7 ayat 172, dan berikutnya ada Quran surat 5 ayat 27, Quran surat 2 ayat 136, Quran surat 21 ayat 107, dan Quran 100 surat yang kelima ayat yang ketiga. Nah, ini nanti alur bagaimana Islam itu membuktikan dirinya, Islam itu adalah ajaran sepanjang zaman untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh nabi. Di sini yang pertama tadi yaitu Quran surat Al-A'raf atau surat yang ke-7 ayat 172. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil persaksian kepada roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap persaksian ini. Ini saudara-saudari yang dimaksud bahwa sejak kita sebelum dilahirkan, kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Allah pencipta kita, ruh kita mengetahui, fitrah kita yang terdalam mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita dulu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, kita menyaksikan Allah saat itu. Saudara-saudari, nah di dalam kehidupan ini kemudian kita dilahirkan itu adalah kita diuji. Kita ingat kembali enggak dengan kita sudah menyaksikan Allah. Oleh karenanya kita bisa melalui fitrah kita untuk fitrah kita yang berisi bahwa kita menyaksikan Allah. Kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Alur berikutnya, pada zaman Nabi Adam masih hidup, ajaran Islam zaman Nabi Adam masih hidup nih, di dalam Quran surat Al-Maidah atau surat yang kelima ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim na'abnai Adam bil haqq idza qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak
Qala innama yataqabbalu Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudari, ini adalah sebuah isyarat yang tersurat bahwa ajaran Islam sejak zaman Nabi Adam sudah difirmankan. Berikutnya, saudara-saudari, Islam pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tersebut di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Ini saudara-saudari yang saya sebut sebagai bagian alur, di mana kita sebelum lahir, kemudian zaman Nabi Adam, kemudian ini zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, berikutnya pada zaman Rasulullah SAW, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya atau surat yang ke-21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini membuktikan sekali lagi bahwa Islam itu adalah nilai-nilai yang dipegang sejak zaman sebelum kita lahir sampai kemudian sampai zaman Nabi Muhammad, sampai kita sebagai umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran atau surat kelima ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman yadhurra fi mahamasatin ghaira mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saudara-saudari, berikutnya ini disampaikan oleh Allah bahwasanya Allah berfirman bahwa sesungguhnya artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Ali Imran ayat 19. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa sudah saatnya yang namanya orang-orang yang berilmu, sudah saatnya orang-orang yang berilmu yang mengetahui betul kebenaran Islam itu untuk mengambil Islam sebagai agama, sebagai tatanan hidup, dan itu sudah banyak terjadi. Nah, dalam konteks ayat ini sendiri itu adalah konteksnya di mana para kaum Yahudi maupun Nasrani yang ada di Madinah saat itu disampaikan oleh Allah bahwasanya kalian di dalam kitab kalian sudah mengetahui bahwasanya nanti ada nabi yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengapa kalian itu berselisih?
mereka itu berselisih. Ya, itu disebabkan di sini oleh Allah dalam ayat ini karena kedengkian di antara mereka. Saudara-saudari, berikutnya di tafsir Quran surat Ali Imran di atas tadi. Secara lengkap seperti ini. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang keesaan Allah, maka ayat ini menegaskan tentang kebenaran Islam yang inti ajarannya adalah tauhid. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah ialah Islam, yang inti ajarannya tauhid. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, yakni para penganut Yahudi dan Nasrani terhadap kebenaran Islam, kecuali atau justru setelah mereka memperoleh pengetahuan tentang hal ini, bukan karena ketidaktahuan. Demikian ini karena adanya rasa kedengkian di antara mereka terhadap karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Padahal barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis bagaimana dijelaskan dalam mukjizat Al-Quran, kesesuaiannya dengan ilmu pengetahuan, kesesuaiannya dengan alam semesta. Maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya terhadap amal-amal hambanya. Saudara-saudari, secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Tafsirnya, jika agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sama dengan inti ajaran nabi-nabi sebelumnya, yaitu tauhid, maka barang siapa mencari agama selain Islam setelah terutusnya Nabi Muhammad, dia tidak akan diterima karena Allah tidak meridhoinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi karena ia berhak atas siksanya. Saudara-saudari, saya mencoba menelusuri ayat-ayat Al-Quran. Islam itu adalah pilihan terbaik. Pilihan terbaik ini paling tidak yang sempat saya ketahui, saya catat, saya pelajari, ini ada 5. Yaitu tauhid. Pertama tauhid, yang kedua rahmatan lil alamin, yang ketiga untuk seluruh umat manusia, yang keempat khairu ummah atau umat terbaik, dan yang kelima harmonis dengan alam semesta. Oke, ini Qur'annya, nanti kita jelaskan satu persatu. Ini Islam sebagai pilihan terbaik. Mengapa Islam sebagai pilihan terbaik? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya yang artinya, ingatlah hanya milik Allah agama yang murni terbebas dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia, selain Allah, berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Quran surat Az-Zumar atau surat yang ke-39 ayat 3. Nah, di sini saudara-saudari, umat-umat yang terdahulu itu setelah Nabi Adam menyampaikan, lalu nabi-nabi menyampaikan, umat-umat itu kan kemudian menyembah berhala. Mereka mengatakan bahwa menyembah berhala itu adalah untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh bahwasanya Allah tidak memerlukan seperti itu. Yang harus disembah itu hanya Allah. Juga tidak perlu orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Jadi hanya menyembah kepada Allah. Tidak boleh berhala, walaupun itu dikatakan sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang mudahnya menyembah Allah, tetapi di tengah antara Allah dengan diri orang yang menyembah itu adalah umpamanya ada patung dan yang lain-lain, itu mereka menyebut itu sebagai satu perantara, dan itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, berikutnya mengapa Islam sebagai pilihan terbaik? Karena sebagaimana diungkap oleh Al-Qur'an, dan saya ingatkan kembali, Al-Qur'an sudah tidak terbantahkan kebenarannya, bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Memang Islam, Nabi Muhammad itu adalah diutus untuk menjadi rahmat seluruh alam. Yang ketiga, alasan ketiga, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun.
yang artinya dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini Quran surat As-Saba atau surat yang ke-34 ayat 38. Dan nyatanya hari ini masih kebanyakan manusia itu adalah tidak mengetahui. Alasan yang keempat, argumentasi yang keempat, Islam sebagai pilihan terbaik itu yang artinya ini. Umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu, wahai umat Islam, itu telah menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Dan di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 110. Islam sebagai pilihan terbaik. Pada ini argumentasi yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh. Aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karahan wa ilaihi yurja'un. Yang artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Quran surat Ali Imran atau surat ketiga ayat 83. Di sini disebutkan bahwa apapun yang ada di dunia ini itu sudah tunduk kepada Allah, baik secara taat maupun tunduknya secara terpaksa. Nah, itu diwujudkan oleh Allah dengan hukum-hukum alam. Allah membuat hukum alam yang memaksa alam semesta ini, memaksa kalau alam semesta rela kemudian taat kepada Allah dengan melaksanakan hukum atau sunnatullah. Nah, ada dua makhluk yang selalu ingin mendurhakai Allah. Itu ada potensi untuk mendurhakai Allah, itu adalah manusia dan jin. Sedangkan kalau iblis dan setan itu sudah tentu mendurhakai Allah dan mereka memang tersesat. Itu saudara-saudari yang bisa saya sampaikan sejak awal tadi, bahwasannya apa pentingnya Islam. Islam itu sebagai pedoman hidup, tatanan hidup yang dengan kalau kita melaksanakan pedoman hidup, tatanan hidup itu, kita akan hidup bahagia, kita tidak mudah resah, tidak mudah gelisah, tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang zalim, baik zalim terhadap diri sendiri maupun zalim terhadap orang lain. Kita juga sudah mendefinisikan apa Islam itu, lalu kita juga membuat satu alur bahkan Islam sejak manusia sebelum dilahirkan sampai manusia itu nanti meninggal. Nah, itu ada argumen-argumennya, ada 5 juga argumen bahwasanya Islam itu adalah yang terbaik. Ada 5 argumen tadi bahwasanya Islam itu adalah yang terbaik. Saudara-saudari, saya persilakan untuk mempelajari dengan baik apa yang sudah saya sampaikan ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar dan semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup untuk pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.